Dunia nggak pernah diam. Waktu terus bergerak, udara bergetar, dan hidup lo berjalan bersama arus yang sama. Bahkan ketika lo merasa diam, semesta tetap bekerja. Energi bergerak di balik setiap detik, mengatur arah langkah, menata pertemuan, menggeser nasib. Segala sesuatu adalah energi yang sedang berubah bentuk. Pikiran melahirkan rasa, rasa menjadi tindakan, tindakan menjadi jalan. Dan jalan itu menuntun lo menuju versi diri yang baru. Nggak ada yang acak, setiap kejadian membawa pesan, setiap rasa mengandung arah. Energi bergerak mengikuti kesadaran. Saat lo jernih, alirannya tenang. Saat lo gelap, arusnya berat. Di balik semua gerakan itu, ada kekuatan yang menjaga keseimbangan. Kekuatan yang lahir dari doa, niat baik, dari kesadaran yang diwariskan sebelum lo lahir. Mereka yang menjaga itu hidup di dalam lo. Hadir lewat keberanian yang muncul di tengah takut, lewat ketenangan yang berdiri di tengah kekacauan. Mereka bukan bayangan masa lalu, mereka adalah penjaga energi. Di video ini kita membuka tirai halus itu, menyadari bagaimana energi bekerja, berubah, dan menuntun hidup manusia menuju keseimbangan. Kawan, selamat datang di cerita gue gini. Episode kali ini, ketika kekuatan tak terlihat yang ngerubah hidup lo. Rahasia abadi para penjaga energi. Semua yang lo rasain, semua yang lo pikirin, adalah bentuk energi yang sedang bergerak di dalam diri lo. Pikiran bukan cuma bayangan di kepala, dia punya getaran. Setiap kali lo mikir, lo ngirim sinyal ke seluruh tubuh. Jantung menangkap frekuensinya, nafas merespon sinyalnya, bahkan sel-sel di tubuh lo ikut nyetel frekuensinya. Pikiran yang tenang ngirim sinyal damai, pikiran yang gelisah ngirim gelombang kacau. Dan getaran itu keluar dari diri lo, menyentuh dunia di sekitar. Karena energi gak pernah diam, energi selalu nyari keseimbangan. Kawan, lo bisa bayangin, lagi berdiri di tepi danau, lalu lo lempar satu batu kecil ke air. Begitu batu nyemplung ke air, lingkaran riak menyebar, nyentuh permukaan lain, lalu balik lagi jadi riak yang saling beradu. Begitu juga dengan pikiran lo. Sekali lo lempar ke semesta, dia nyebar, beradu, dan nemuin jalannya buat balik lagi ke lo dalam bentuk peristiwa. Atau lo bisa bayangin kayak alat musik, ketika satu senar digetarkan, senar lain yang seirama ikut bergetar walau enggak lo sentuh. Pikiran lo bekerja seperti itu. Dia narik hal-hal yang punya nada yang sama. Pikiran yang dipenuhi ketenangan, narik keadaan yang tenang. Pikiran yang dipenuhi syukur, narik kejadian yang memperluas rezeki. Pikiran yang dipenuhi gelisah, narik situasi yang makin sempit. Bukan karena dunia jahat, tapi karena dunia jujur. Semesta selalu nyetel frekuensi sesuai dengan isi hati lo. Pikiran adalah awal dari semua perubahan, tapi perasaan adalah bahan bakarnya. Pikiran yang baik tanpa perasaan yang jernih cuma jadi wacana. Tapi ketika pikiran dan perasaan lu selaras, energi itu mulai punya arah. Dia meresap ke tindakan, dia ngubah ke cara lu ngomong, cara lu ngeliat, cara lu bereaksi. Dan dari situ hidup lu mulai nyusun ulang dirinya sendiri. Lu mulai nemu hal-hal kecil yang dulu gak lu sadarin. Lu mulai ketemu waktu yang pas, pintu kesempatan yang terbuka, dan orang yang datang di momen yang tepat. Karena energi selalu bergerak dan dia selalu nemuin jalannya menuju keseimbangan. Yang perlu lu lakuin cuma satu, jaga kesadaran lu tetap bersih, biar energi di dalam lu gak kehilangan arah. Kesadaran adalah kunci dari semua transmutasi. Pikiran yang dipenuhi cinta, rasa syukur, dan keyakinan punya kekuatan buat ngebuka pintu yang gak bisa dibuka oleh logika. Dan di saat lu hidup dengan kesadaran seperti itu, lu gak lagi sekedar ngerasain hidup, lu mulai menggerakkan hidup itu sendiri. Di dalam diri lo, ada dapur halus yang terus bekerja meracik kehidupan lo. Tempat di mana rasa sakit berubah jadi ketabahan. Tempat di mana kehilangan berubah jadi kebijaksanaan. Tempat di mana luka berubah jadi cahaya. Inilah dapur transmutasi. Ruang rahasia tempat energi kasar dari hidup diolah jadi bahan bakar kesadaran. Nggak ada pengalaman yang sia-sia, kawan. Semua yang datang ke lo punya satu tujuan, diubah. Duka gak datang buat nyiksa,
Dia datang buat ngasih bahan mentah yang harus lu masak di dalam diri lo. Kalau lu menolak, bahan itu jadi busuk. Tapi kalau lu olah dengan sabar, dia jadi aroma baru yang ngisi ruang batin lo. Energi negatif bukan musuh. Dia cuma bentuk mentah dari energi yang belum disadari. Begitu lu kasih cahaya kesadaran, dia berubah bentuk. Rasa marah jadi keberanian, rasa takut jadi kewaspadaan, rasa sedih jadi empati. Semua berubah karena energi itu nggak bisa dihancurkan, cuma bisa dialihkan dan disadari. Setiap kali lu sadar atas apa yang lu rasain, lu lagi ngidupin dapur itu. Kesadaran lu adalah apinya, perasaan lu adalah bahan mentahnya, dan tindakan lu adalah hasil masakannya. Lu mau lihat hasil hidup lu berubah? Panasin apinya, biar kesadaran lu cukup kuat buat ngebakar energi lama yang nyangkut di dalam. Karena selama lu masih nyimpen emosi yang nggak lu olah, hidup lu akan muter di putaran yang sama. Bukan karena takdir lu buruk, tapi karena bahan mentahnya belum lu ubah. Hidup bukan cuma soal cari cahaya, tapi soal berani berdiri di tengah api tanpa menghindari dari panasnya. Di situ energi lama terbakar dan jiwa lo naik kelas. Di titik ini, semesta mulai menyesuaikan frekuensi lo. Orang-orang baru datang, situasi bergeser, peluang terbuka. Semua itu bukan keajaiban tiba-tiba. Itu hasil dari transmutasi energi dalam diri lo yang akhirnya selesai dimasak. Karena di dunia ini, yang benar-benar berubah bukan keadaan di luar, tapi kesadaran yang ada di dalam diri. Dan ketika kesadaran itu berubah, seluruh realitas ikut tunduk. Ada saat di hidup lo ngerasa kayak ada yang jagain. Lo pernah kejebak dalam situasi berbahaya, tapi entah gimana lo selamat. Lo pernah mau nyerah, tapi tiba-tiba muncul kekuatan yang gak lo tahu asalnya dari mana. Itu bukan kebetulan. Ada kekuatan halus yang ikut ngatur arah langkah manusia. Kekuatan yang bukan berasal dari luar, tapi dari garis panjang kesadaran yang nyambung jauh sebelum lo lahir. Dalam setiap darah manusia, mengalir ingatan ribuan tahun. Doa, keberanian, pengorbanan, dan cinta, semua ninggalin jejak getaran. Getaran itu gak hilang. Dia berdiam di lapisan terdalam kesadaran, nunggu waktu buat bangkit lagi. Itulah para penjaga energi. Mereka bukan sosok yang lu puja, bukan arwah yang minta disapa. Mereka adalah bentuk energi sadar yang diwariskan lewat niat baik dan keikhlasan para pendahulu. Mereka hidup di nafas lo, di cara lo ngambil keputusan, di suara hati yang muncul tanpa alasan. Saat lo tenang, mereka bersuara jelas. Saat lo gelap, suara mereka tenggelam di keributan pikiran. Penjaga energi ini bukan cuma milik satu bangsa, satu suku, atau satu keyakinan. Mereka adalah simbol kesadaran universal. Lapisan spiritual yang ngejaga keseimbangan hidup manusia di bumi. Mereka menjaga agar lo gak lupa jalan pulang ke sang sumber, bahkan ketika hidup lo lagi penuh kekacauan. Ketika lo ngerasa sendiri, tapi di balik sunyi itu ada ribuan kesadaran yang pernah berjuang sebelum lo, yang ngasih lo kesempatan buat melanjutkan perjalanan ini. Mereka bukan hadir buat ngatur lo, tapi buat ngingetin lo bahwa di dalam diri lo ada kekuatan yang sama suci dengan asalnya. Saat lo mulai sadar, lo bukan cuma lagi ngolah energi lo sendiri, tapi juga lagi nyelarasin getaran dari generasi yang pernah hidup sebelum lo. Setiap kali lo milih jalan yang benar, lo nyembuhin garis panjang itu. Setiap kali lo ikhlas, lo nyalain api yang udah lama redup. Setiap kali lo berterima kasih, lo nyambungin kembali tali yang sempat putus. Jadi kalau lo ngerasa lagi sendirian, ingat, lo gak pernah bener-bener sendiri. Di balik nafas lo, ada nafas lain yang ikut berhembus. Di balik langkah lo, ada langkah lain yang dulu pernah ngebuka jalan yang sama. Mereka gak minta dipuja, cuma minta lo sadar bahwa lo adalah perpanjangan dari doa mereka. Dan di saat kesadaran itu terbuka, hidup lo mulai jalan dengan irama yang berbeda. Semua keputusan kecil terasa lebih ringan. Semua beban punya makna, semua pertemuan jadi tanda. Karena lu udah gak lagi ngelawan aliran energi semesta kawan. Lu udah mulai nyatu dengan arusnya. Lu udah kembali ke jalur yang dijaga sejak awal waktu. Setiap energi yang lu lepas gak pernah hilang.
Dia berputar, bertransformasi, lalu balik lagi ke sumbernya, ke elo. Itulah hukum abadi semesta. Setiap getaran yang lo kirim, suatu saat akan nemui jalannya pulang. Seringkali balasannya nggak datang dari arah yang lo duga. Tapi kalau lo cukup sadar, lo bakal lihat nggak ada yang meleset. Lo pernah bantu orang tanpa pamrih, terus tiba-tiba lo dapat pertolongan dari tempat lain. Itu arus baliknya, kawan. Lo pernah maafin seseorang, lalu tiba-tiba hati lo lega dan pintu rezeki terbuka. Lo pernah berhenti maksa sesuatu, lalu justru hal yang lo mau datang sendiri. Itu juga arus balik, kawan. Energi bekerja tanpa suara, tapi getarannya nyusun kejadian dengan presisi yang nggak bisa dijelaskan logika. Lo nyebar niat baik, semesta merespon lewat kebetulan yang pas. Lo isi pikiran lo dengan rasa cukup, semesta ngatur ritme agar lo selalu punya yang lo butuh. Semua itu bukan sulap, itu hukum yang berjalan setiap detik. Tapi energi gak cuma jawab niat baik, dia juga ngembaliin semua yang lahir dari kebencian, iri, dan rasa takut. Karena semesta itu adil, dia cuma ngirim balik apa yang lo pancarin. Jadi setiap kali hidup lo mulai kerasa berat, jangan buru-buru nyalahin nasib. Coba lihat apa yang lo kirim ke semesta belakangan ini. Saat lo mulai hidup dalam kesadaran penuh, lo sadar, lo bukan lagi korban peristiwa. Lo adalah penggerak dari semua kejadian yang lo alami. Setiap pikiran adalah benih, setiap perasaan adalah airnya, dan setiap tindakan adalah tanah tempat mereka tumbuh. Hasilnya nggak bisa lo paksa muncul besok, tapi kalau lo rawat, lo sabar, dan lo percaya, waktunya pasti datang. Karena energi yang jernih selalu nemuin jalannya untuk pulang ke asalnya. Dan ketika dia balik, lo nggak cuma dapat hasil, lo dapat ketenangan baru yang nggak bisa dibeli siapapun. Di titik itu, lo nggak lagi ngejar hidup. Hiduplah yang mulai datang nyamperin lo. Orang yang dulu susah ditemuin, tiba-tiba muncul di waktu yang pas. Pintu yang dulu ketutup, kebuka tanpa paksaan. Karena lo udah nyatu pada aliran energi yang sama dari awal semesta diciptakan. Lo udah jadi bagian dari harmoni besar itu. Dan itulah rahasia abadi para penjaga energi. Mereka nggak ngajarin lo mantra, mereka cuma ngajarin lo satu hal, jadi manusia yang sadar. Karena kesadaran adalah bentuk doa yang paling tinggi. Doa yang nggak diucap lewat kata, tapi lewat bagaimana cara lo hidup. Hidup manusia itu kayak garis pantai. Satu kaki berdiri di daratan, dunia nyata, penuh tanggung jawab dan logika. Kaki satunya nyentuh air laut, dunia batin, tempat intuisi dan kesadaran mengalir. Lu nggak bisa sepenuhnya hidup di darat, karena lu bakal kering. Tapi lu juga nggak bisa terus-terusan di laut, karena lu bakal tenggelam. Keseimbangan sejati lahir dari kemampuan buat berdiri di antara keduanya. Di darat, lu butuh kerja keras, disiplin, dan membuat keputusan. Di laut, lu butuh pasrah, doa, dan kebijaksanaan. Dua-duanya penting, karena energi nggak kenal pemisahan. Kalau lu cuma hidup di darat, lu bakal kering dari makna. Kalau lu cuma hidup di laut, lu hanyut terhempas ombak tanpa arah. Tapi ketika lu bisa hidup di garis pantai itu, lu jadi manusia yang utuh, lahir dan batin. Lu kerja dengan sadar, lu doa dengan tulus, lu cari rezeki tapi nggak lupa tenang, lu ngambil keputusan tapi nggak lupa dengerin intuisi. Itulah jalan tengah energi. Jalan di mana pikiran dan jiwa saling hormat. Banyak orang nyangka energi itu cuma soal getaran tinggi, meditasi, atau hal-hal mistik. Padahal energi itu sesederhana cara lo ngerespon hidup. Cara lo nyapa orang, cara lo ngerjain kerjaan kecil dengan senang hati, cara lo milih diam saat lo bisa marah. Semua itu bentuk energi yang lagi kerja. Karena semesta nggak ngitung besar kecilnya tindakan, tapi seberapa besar lo saat ngelakuinnya. Disinilah manusia diuji. Lo bisa jadi spiritual, tapi tetap miskin kesadaran kalau lo nggak jujur sama hidup lo sendiri. Karena spiritualitas sejati bukan soal naik ke langit, tapi soal berani menapakkan kaki di bumi dengan hati yang terang. Lo nggak butuh ninggalin dunia buat jadi suci. Lo cuma perlu sadar dalam setiap langkah di dunia ini. Saat lo nyapu halaman, saat lo jagain anak, saat lo jaga kejujuran, lo lagi berdiri di garis pantai itu. Tempat dunia dan kesadaran saling bersentuhan. Dan disitulah semua energi lo nemu keseimbangan sejatinya. Lo nggak lagi nyari makna.
karena lu udah jadi makna itu sendiri. Dunia ini bukan panggung kosong. Setiap hal yang lo lihat, setiap wajah orang di jalan sampai berita di layar HP lo adalah cermin dari energi kolektif manusia. Realitas bukan cuma sesuatu yang terjadi sama lo, dia memantulkan lo. Lo pernah ngerasa hidup lo dipenuhin orang yang bikin capek? Atau situasi yang muter-muter aja di tempat? Peristiwa demi peristiwa hampir mirip dan bikin lo kesel. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa energi lo lagi nyangkut di frekuensi yang sama. Frekuensi ruwet. Realitas itu kayak air bening di danau. Kalau lo marah, danau itu keruh. Kalau lo tenang, airnya jernih lagi. Dan baru di situ lo bisa lihat pantulan langit. Lo nggak bisa maksa air keruh buat jadi bening. Lo cuma perlu diam dan membiarkan prosesnya terjadi. Seraya ngebenerin energi lo sendiri. Karena dunia nggak berubah lewat perlawanan, tapi lewat penyelarasan. Kalau lo lihat banyak orang marah di jalan, sibuk nyalahin keadaan. Mereka tuh lupa, energi marah itu kayak batu kecil yang dilempar ke danau. Getaran riaknya kecil, tapi terus menyebar. Satu orang panik, satu kota bisa gelisah. Satu orang tenang, satu ruangan bisa reda. Itulah kekuatan energi kolektif. Dunia modern bikin orang sibuk nyalahin sistem, ekonomi, cuaca, bahkan algoritma. Tapi semua itu cuma lapisan cermin sebenarnya. Cermin kehidupan itu nggak pernah bohong. Dia cuma ngasih pantulan dari bayangan dalam diri manusia. Ketika lu benerin cerminnya, lu nggak ngubah apa-apa. Tapi ketika lu benerin diri lu ketika berkaca, pantulannya pasti berubah. Begitu juga hidup. Lu bisa ubah energi lu, dan dunia lu akan ikut menyesuaikan. Saat lu berhenti perang pada hidup lu mulai ngerti dunia nggak lagi jadi musuh, tapi jadi guru. Seperti pepatah dari Sumatera, alam tak kambang menjadi guru. Setiap kejadian, setiap orang, setiap kehilangan, semua itu cara semesta ngasih tahu. Lihat nih, ini pantulan energi lo. Dan begitu lo paham itu, lo nggak lagi ngerasa terjebak. Lo akan jadi pengamat yang sadar, bukan korban dari realitas. Lo nggak lagi berusaha ngontrol dunia, karena lo sadar dunia hanyalah cermin. Dan lu adalah sumber pantulannya. Dan saat kesadaran itu tumbuh, sesuatu dalam diri lu mulai tenang. Karena lu akhirnya ingat, semesta bukan di luar sana, tapi di dalam diri lu sendiri. Dulu, para penjaga energi dikenal lewat ritual dan doa. Mereka menjaga keseimbangan antara bumi dan langit. Mereka paham kalau satu sisi rusak, sisi lain ikut roboh. Tapi sekarang, penjaga itu nggak lagi tinggal di gunung atau di hutan. Mereka hidup di tengah kota, di balik layar laptop, di ruang rapat, di angkutan umum, di pasar, di pabrik, di dunia digital. Mereka bukan lagi orang yang pakai jubah putih. Mereka adalah orang-orang yang tetap jujur meski dunia makin abu-abu. Mereka bukan orang yang teriak tentang kebaikan. Mereka yang diam, tapi auranya bikin orang lain ikut tenang. Para penjaga baru ini nggak sadar kalau mereka penerus dari kekuatan yang udah ada ribuan tahun. Tapi setiap kali mereka nahan emosi, setiap kali mereka milih memaafkan, setiap kali mereka bantu orang tanpa pamrih, energi leluhur itu aktif, ngerembes dari dimensi halus ke kehidupan modern. Lo nggak perlu nunggu jadi orang besar buat punya pengaruh besar, karena setiap pikiran, setiap perasaan lo, itu getarannya nyambung ke kesadaran dunia. Lo saling mendoakan di dalam diam, itu nyebarin kedamaian ke jaringan energi yang nggak kelihatan. Lo adalah bagian dari jaringan kuno itu, kawan. Jaringan yang dulu dijaga lewat mantra dan api, sekarang dijaga lewat kesadaran dan frekuensi pikiran. Dan ketika lo sadar bahwa lo bukan cuma tubuh, tapi sumber energi itu sendiri, lo nggak lagi hidup dalam ilusi keterpisahan. Lo udah nyambung lagi ke arus besar semesta. Lo bukan cuma manusia, kawan. Lo adalah salah satu penjaga. Bukan penjaga tempat, tapi penjaga getaran energi. Bukan penjaga masa lalu, tapi penjaga arah dunia masa kini. Dan kalau lo denger ini sekarang, bukan kebetulan, kawan. Bisa jadi semesta lagi manggil lo buat ingat bahwa lo bagian dari tugas itu. Tugas menjaga keseimbangan energi di dunia yang makin haus validasi.
Ketika kita nyari arti hidup keluar sana, ke langit, ke kitab, ke orang bijak, ke masa lalu, tapi semakin lu cari keluar, lu bakal sadar semua jawabannya ternyata udah lama nunggu di dalam diri lu sendiri. Dari awal, semesta gak pernah menyembunyikan rahasianya. Dia cuma nunggu manusia cukup tenang buat denger bisikannya. Dan saat ini, mungkin lu mulai denger itu. Bahwa energi yang lu cari, kekuatan yang lu puja, dan penjaga yang lu bayangin ternyata bukan makhluk di luar sana. Tapi itu lu, gue, kita. Lu adalah penjaga energi itu. Lu yang tiap hari berjuang, lu yang tetap sabar meski capek. Lu yang gak nyerah saat semua orang mundur. Lu yang milih tetap baik meski dunia serasa kusut. Itu semua bukan kelemahan. Itu kekuatan yang bikin semesta tetap seimbang. Lu bukan penonton dari kisah semesta. Lu bagian dari mekanismenya. Lu bukan korban dari energi dunia. Lu generatornya. Dan ketika lu sadar lu punya daya itu, hidup lu berhenti jadi kebetulan. Setiap niat kecil, setiap tindakan sederhana, jadi bagian dari tarian energi abadi. Lu sadar, ternyata nggak pernah ada jarak antara manusia dan yang ilahi. Kita cuma lupa bahwa di balik nafas yang keluar masuk, ada arus energi yang sama. Yang ngalir di gunung, di langit, di pohon, di pikiran kita, bahkan di cinta. Arus itu nggak pernah mati. Dia cuma berubah bentuk, pindah dari satu hati ke hati lain. Dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Dan saat ini arus itu sampai ke lo. Jadi kalau besok lo ngerasa sendiri, ingat ini. Lo gak pernah jalan sendirian. Lo bagian dari jaringan cahaya yang gak bisa putus. Lo, gue, kita semua adalah para penjaga energi itu. Penjaga yang tugasnya bukan untuk menguasai, tapi untuk meneruskan keseimbangan. Bukan lewat mantra, tapi lewat kesadaran. Bukan lewat simbol, tapi lewat kasih sayang. Karena setiap kali lo hidup dengan niat baik, semesta ikut bergetar dalam harmoni. Dan di saat itulah hukum abadi itu bekerja. Energi berubah bentuk tapi gak pernah hilang. Ia cuma berpindah dari tangan para penjaga lama ke tangan penjaga baru, yaitu lo. Setelah lo dengar semua ini, jangan biarkan kesadaran lo berhenti di sini aja. Karena energi cuma punya satu hukum, dia terus bergerak dan berubah bentuk. Jadi terusin energi ini, bagikan video ini ke satu orang aja yang lo rasa butuh diingetin kalau dia nggak sendirian. Mungkin dia lagi lelah, lagi nyari arah, atau lagi gelisah dan ngerasa kehilangan makna. Bisa jadi lewat lo, energi semesta bakal nemu jalannya buat nyentuh dia. Karena kalau satu orang sadar, satu dunia akan mulai berubah. Kawan, klik tombol subscribe bukan buat nambah angka, tapi buat nambah jaringan penjaga energi. Orang-orang yang mau hidup dengan kesadaran, bukan reaksi. Ini bukan sekedar channel, ini pergerakan sunyi kita semua. Dan kalau lo masih di sini sampai detik ini, berarti hati lo udah nyambung pada misi itu. Lo bukan penonton, lo bagian dari gelombang yang lagi bangkit. Jadi teruskan kesadaran ini dengan satu tindakan kecil. Bagikan, suarakan, dan jaga getaran baiknya. Karena mulai saat ini, lo bukan cuma pendengar, lo udah resmi jadi penjaga energi.